Sampel darah intravena adalah proses pengambilan darah yang dilakukan melalui intravena. Tujuannya untuk mendapatkan sampel darah guna pemeriksaan laboratorium. Alat dan bahan: SPED atau jarum suntik, tourniquet, kapas alkohol, plester, vakum tube, bak instrumen. Prosedurnya: tahap orientasi. Berikan salam, panggil klien dengan nama kesukaannya. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Kemudian perkenalkan nama dan tanggung jawab perawat. Perkenalkan, saya perawat Rohma, perawat yang berjaga pada shift pagi ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Kemudian validasi identitas pasien. Baik, saya akan melihat data identitas pasien terlebih dahulu. Dengan Ibu Siti Jumiati, tanggal lahirnya 23 Maret 1984, alamatnya Rembang. Benar ya, Bu? Ya, benar. Kemudian, jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada pasien. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium. Untuk prosedurnya, nanti saya akan mengambil sampel darah Ibu di bagian lengan sebelah kanan dengan menggunakan jarum suntik. Untuk waktunya nanti sekitar 5-10 menit ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, saya izin mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya. Tahap berikutnya yaitu tahap kerja. Yang pertama, mencuci tangan dengan teknik 6 langkah dan mengeringkan dengan anduk. Meletakkan alat dan bahan di dekat pasien. Menutup tirai guna menjaga privasi pasien. Memakai handscoon. Kemudian, minta pasien meluruskan lengannya, pilih tangan yang banyak melakukan aktivitas. Minta pasien untuk mengepalkan tangannya. Kemudian, pasangkan tourniquet kira-kira 10 cm di atas lipatan siku. Lakukan perabaan untuk memastikan posisi vena. Kemudian, bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil dengan kapas alkohol dan biarkan kering. Tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Jika jarum telah masuk ke dalam vena, akan terlihat darah masuk ke dalam semprit atau flash. Usahakan sekali tusuk vena, lalu tourniquet dilepas. Setelah volume darah dianggap cukup, minta pasien membuka kepalan tangannya. Letakkan kapas di tempat suntikan lalu segera tarik jarum. Tekan kapas beberapa saat lalu plester. Rapikan alat, kemudian melepas handscoon dan mencuci tangan dengan air mengalir. Kemudian tahap terminasi. Yang pertama, melakukan evaluasi tindakan. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Mungkin rasanya masih sedikit kurang nyaman di bagian lengan Ibu, tapi tidak apa-apa Bu, itu normal. Kemudian berpamitan kepada pasien. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya pamit kembali ke ruang laborat untuk memberikan sampel darah Ibu agar bisa segera dicek dan untuk hasilnya nanti akan diinformasikan ke Ibu. Permisi Bu, wassalamualaikum. Pemberian obat intravena, intrakutan, subkutan, dan intramuskular. Injeksi intravena. Injeksi yang diberikan melalui pembuluh darah vena. Tujuannya agar obat lebih cepat diserap oleh tubuh dan gambaran reaksi obat cepat diobservasi. Lokasi injeksi di lengan dan di tungkai. Injeksi intrakutan. Injeksi yang diberikan melalui derma tepat di bawah epidermis. Tujuannya untuk uji alergi dan penapisan tuberkulosis. Lokasi injeksi
lengan bagian dalam. Injeksi subkutan. Injeksi yang diberikan melalui lapisan lemak bawah kulit. Tujuannya pemberian insulin dan vaksin. Lokasi injeksi paha bagian dalam, perut bagian bawah, lengan atas bagian luar, lengan bawah bagian dalam. Injeksi intramuskular. Injeksi yang diberikan melalui lapisan otot. Tujuannya pemberian obat dengan reaksi lama atau dilepas secara berkala. Lokasi injeksi dorsogluteal, paha bagian atas, dan lengan bagian atas. Pemberian obat oral, topikal, dan suppositoria. Pemberian obat oral. Pemberian yang dimasukkan melalui mulut. Tujuannya memudahkan pemberian, proses reabsorpsi lebih lambat, menghindari obat yang menyebabkan nyeri, menghindari obat yang menyebabkan kerusakan kulit dan jaringan. Contohnya tablet, pil, kapsul, bubuk, sirup, jase. Pemberian obat topikal. Pemberian obat secara lokal dengan cara mengoleskan obat pada permukaan kulit atau membran area mata, hidung, lubang telinga, vagina, dan rektum. Tujuannya untuk mempertahankan hidrasi kulit, melindungi permukaan kulit, mengurangi iritasi kulit, dan mengatasi infeksi. Contohnya krim, lotion, dan salep. Pemberian obat suppositoria. Pemberian obat dengan memasukkan obat melalui anus atau rektum. Tujuannya untuk memberikan efek sistemik. Contohnya Dulcolax suppositoria.